Sahabat, pernahkah kita bertanya bagaimana keadaan orang tua kita di alam kubur saat ini? Apakah mereka sedang lapang dan penuh cahaya, atau justru menunggu kiriman doa dari anak-anaknya? Kalau kita benar-benar sayang kepada orang tua, jangan tunggu nanti. Mulai hari ini, kirimkan hadiah terbaik untuk mereka. Cukup dengan satu amalan ringan ini, yaitu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga dengan perjumpaan kita kali ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat, kita sama-sama ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, para ulama telah menyampaikan bahawa ada amalan ringan, sangat singkat bacaannya, tapi dahsyat manfaatnya, yaitu istighfar. Bahkan disebutkan, siapa yang istiqamah membaca istighfar walau hanya satu kali setiap hari, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak langit dan bumi. Bukan hanya itu, istighfar juga menjadi jalan kasih sayang kita kepada orang tua. Jika orang tua kita masih hidup, maka istighfar kita menjadi sebab mereka dijaga, disehatkan, dan diberi petunjuk oleh Allah. Dan jika orang tua kita sudah wafat, maka istighfar itu akan sampai kepada mereka, menjadi cahaya di kubur mereka, melapangkan alam barzah mereka, dan mengangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan ampuni dosamu, dan aku tidak peduli, bahkan walau dosa setinggi langit, Allah tetap membuka pintu ampunan." Dan dalam hadis lain, barang siapa yang melazimi istighfar, Allah akan beri jalan keluar dari kesempitan, memberi rezeki dari arah yang tak disangka. Subhanallah. Dan yang lebih menggetarkan, istighfar seorang anak bisa menaikkan derajat orang tuanya di surga. Ketika orang tua bertanya, "Ya Allah, dari mana kemuliaan ini?" Allah menjawab, "Ini karena istighfar anakmu untukmu." Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas apakah istighfar yang dimaksud. Tapi sebelum kita lanjutkan, mari para sahabat kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya-Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan
untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semuanya langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua, yang mana ada seorang anak yang sangat menyesal setelah ibunya wafat, karena semasa hidup ia merasa belum cukup membahagiakan ibunya. Ia datang kepada seorang ulama dan bertanya, apa yang masih bisa saya lakukan untuk ibu saya yang sudah meninggal? Ulama itu menjawab, perbanyaklah istighfar dan kirimkan pahalanya untuk ibumu. Sejak saat itu, setiap hari ia tidak pernah meninggalkan istighfar. Bahkan hanya satu kali pun tetap ia jaga. Beberapa waktu kemudian, ia bermimpi bertemu ibunya. Wajah ibunya berseri, tersenyum. Kemudian ibunya berkata, terima kasih anakku, kiriman istighfarmu telah sampai dan Allah telah melapangkan kuburku. Sahabat, ini bukan tentang banyaknya amalan, tapi tentang keikhlasan dan keistiqomahan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar apa yang dimaksudkan istighfar, maka mari sahabat kita sama-sama mempelajari istighfar yang dimaksud sesuai di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, istighfar yang dimaksud di sini ada 5 lafaz istighfar yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Namun, jika para sahabat belum mampu semuanya, cukup pilih salah satu saja, lalu istiqomahkan. Yang pertama, dari surah Ibrahim ayat 41. Adapun bunyi bacaannya sebagai berikut. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang artinya, ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Adapun keutamaannya, mengundang doa ampunan untuk diri sendiri, orang tua dan seluruh kaum mukmin, kemudian menjadi sebab keselamatan di hari kiamat. Serta para ulama menyebutkan yang istiqomah membaca akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat bersama orang tua. Lalu yang kedua, istighfarnya sebagai berikut, yakni di dalam surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Artinya, ya Rabbku, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, serta semua orang mukmin laki-laki dan perempuan. Adapun keutamaannya, yakni doa yang sangat luas, mencakup keluarga dan seluruh kaum muslimin, kemudian menjadi sebab luasnya rahmat Allah, serta mengajarkan kita untuk tidak egois dalam doa, tapi juga mendoakan orang lain. Lalu yang ketiga, yakni lafaz bagian doa di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Adapun bacaan doanya sebagai berikut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang artinya, ya Rabbku, berilah aku kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Adapun keutamaannya, yakni mengajarkan rasa syukur kepada Allah dan bakti kepada orang tua, kemudian menjadi sebab ditambahnya nikmat dan keberkahan hidup, serta membentuk hati yang lembut dan penuh penghargaan terhadap jasa orang tua. Lalu yang keempat, surah Al-Isra ayat 24. Adapun lafaz bacaan sebagai berikut.
Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, yang artinya, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku di waktu kecil. Adapun keutamaannya, doa ini sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, kemudian menjadi sebab kasih sayang Allah turun kepada orang tua, serta sangat kuat sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Adapun yang kelima, gabungan zikir dan istighfar sesuai dengan hadis Nabi. Adapun lafaznya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Adapun keutamaannya, dibaca saat bangun tidur, kemudian diampuni dosa-dosanya, menjadi sebab doa dikabulkan, serta jika ditambah doa untuk orang tua, menjadi hadiah pahala untuk mereka di alam barzakh. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, silahkan para sahabat pilih salah satu untuk yang sayang kepada orang tua, silahkan doakan mereka. Sahabat, semua ayat ini memiliki satu benang merah, yakni memohon ampunan dan rahmat untuk kedua orang tua, dan keutamaannya sangat luar biasa. Yang pertama, menghapus dosa, kemudian yang kedua, melapangkan kubur orang tua, yang ketiga, mengangkat derajat mereka di akhirat, dan yang keempat, membuka pintu rezeki dan kemudahan hidup. Untuk para sahabat, tidak perlu semuanya langsung, cukup pilih satu ayat lalu baca setiap hari dengan istiqomah, karena bisa jadi satu istighfar kita menjadi cahaya bagi orang tua kita di alam sana. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, di akhir pertemuan ini, mari kita renungkan sejenak. Mungkin hari ini kita masih sibuk dengan dunia, tapi ada dua orang yang pernah mengorbankan segalanya untuk kita, yang hari ini sangat menunggu kiriman doa dari kita. Jangan sampai kita menjadi anak yang menyesal karena terlambat berbuat baik kepada orang tua. Mulai hari ini, jangan tinggalkan istighfar, walau hanya satu kali. Niatkan untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa ayah dan ibu kita, melapangkan kubur mereka, menjadikannya taman dari taman-taman surga, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.